Halo semuanya, welcome back. Selamat datang kembali di video lesson terbaru aku masih di course tentang short functional text. Di video lesson ini aku bakalan ngelanjutin pembahasan aku mengenai short functional text, yaitu mengenai informal letter. Nah, anyway, buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, kalian boleh cek juga video lesson aku sebelumnya, karena di sana aku udah jelasin materi-materi mengenai short functional text. Aku udah jelasin short functional text itu apa. Aku juga udah bahas tentang beberapa jenis short functional text kayak notice, announcement, advertisement, terus juga short message, greeting card, dan lain-lain. Dan di video lesson ke-9 kemarin aku udah bahas tentang yang namanya formal letter. Nah, kali ini aku bakalan bahas lebih jauh lagi mengenai letter. Karena di video lesson sebelumnya aku udah bahas tentang formal letter, berarti kali ini aku bakalan jelasin tentang informal letter. Di sini bakalan aku bahas mengenai informal letter itu apa, ciri-cirinya apa aja, dan gimana sih cara untuk membuat informal letter dan juga contohnya. Itu bakalan aku kasih tahu di sini. Jadi buat kalian yang mau tahu, langsung aja tonton video lessonnya sampai selesai, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya. Oke, kita langsung aja mulai materi kita tentang informal letter. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu letter. Letter itu adalah sebuah atau salah satu jenis dari short functional text yang tujuannya itu untuk berkomunikasi. Dan fungsi dari letter ini adalah untuk berkomunikasi dalam mode tulisan. Jadi ketika kita nggak bisa ngomong in person, kayak langsung face to face, kita bisa pakai mode tulisan ini, salah satunya melalui letter. Nah, dan seperti yang udah aku bilang di video lesson sebelumnya, kalau letter itu tuh dibagi jadi dua. Ada formal letter dan ada informal letter. Nah, di video lesson sebelumnya aku udah bahas tentang formal letter itu apa dan kayak gimana formal letter itu karakteristiknya. Oke, kali ini aku bakalan lanjutin ke ngebahas tentang informal letter. Di sini bakalan aku jelasin mengenai informal letter. So, apa yang dimaksud dengan informal letter? Nah, informal letter ini by definition bisa diartikan sebagai surat yang biasa ditujukan ke teman, misalkan, atau enggak ke sahabat, dan sifatnya itu enggak resmi. Salah satu yang membedakan formal letter dan informal letter itu adalah kalau formal letter itu lebih resmi, kalau informal letter itu enggak gitu. Dan sekarang kita bahas aja langsung ke elemen dari informal letter. Nah, karena sifatnya ini informal letter, tetap aja sebenarnya harus ada address. Jadi kita tuh nulisin address untuk alamat korespondensi. Nah, di sini ini adalah format address yang benar. Salah. Nah, ini adalah format address yang benar. Jadi ketika kalian nulis surat, kalian harus pakai address ini. Cantumin ini di atas, di pojok surat kalian. Bisa di pojok kanan, pojok kiri, tergantung style yang kalian pakai. Tapi umumnya di sebelah sini sih ya, di sebelah sini. Kan surat itu kayak gini. Nah, sebelah sininya. Nah, address di sini cara nulisnya gimana? Nah, di sini tuh yang pertama, di line pertama kalian tuh harus masukin nama rumah dan nama jalan. Kemudian tulisin nama kota, provinsi, dan kode pos, dan yang terakhir negara. Jadi jangan sampai satu address itu tuh ditulis memanjang ke samping sampai dari sini tuh penuh ke ujung. Jangan kayak gitu ya. That's not a proper way to write your address. Melainkan harus dibikin 3 lines kayak gini. Contohnya ini, Jalan Anggrek nomor 10, Bandung, Jawa Barat 42943, Indonesia. Nah, jangan sampai ketika kalian kan ini tuh bikin suratnya pakai bahasa Inggris, berarti saya harus nulisinnya juga pakai alamatnya itu ke bahasa Inggrisin. Nah, itu sebenarnya not necessarily dan nggak tepat juga, karena itu tuh ngebingungin juga buat si orang yang akan nganter suratnya. Nah, jadi sebisa mungkin ya udah kamu itu tuh biarin aja gitu, jangan sampai diubah-ubah, jangan sampai ditranslatein gitu. Jadi kalau misalkan Jalan Anggrek, ya udah Jalan Anggrek aja. Bandung, Jawa Barat misalkan, ya udah kayak gitu aja. Ditulis kayak gitu, jangan sampai ditranslatein karena itu nggak tepat gitu. Nah, itu address ya yang pertama. Itu yang aku kasih tahu, itu harus kalian terapin karena itu adalah beberapa kesalahan yang biasanya itu dilakukan gitu sama orang-orang yang bikin surat. Nah, berikutnya itu harus ada juga date. Date itu adalah tanggal. Jadi di sini kalian bisa date itu bisa ikutin format American English atau enggak British English. Kalian bisa pakai misalkan kayak gini ya, April 21st, 2018
atau bisa juga April 21, 2018. Itu sama aja, dua-duanya applicable, tergantung kamu pakainya yang mana stylenya, British or American. Nah berikutnya ini ada elemen selanjutnya itu adalah opening. Nah, di sini di opening ini tuh ada bedanya gitu antara formal letter dan informal letter. Kalau di formal letter biasanya di openingnya tuh kayak Dear Mr. or Mrs. atau enggak Dear Sir or Madam. Nah, kalau di sini di opening ini kalian nggak harus seformal itu. Kalian cukup bilang aja misalkan ke teman kalian. Nah, kalau misalkan nulis informal letter, aku yakin pasti kalian udah tahu kan nama penerimanya itu siapa. Karena nggak mungkin teman sendiri nggak tahu namanya. Nah, makanya di sini kan langsung aja tulisin nama penerimanya. Contohnya ini, Dear Lucy, atau enggak Hi Lucy, atau enggak kalian bisa juga Hi Lucy, bla 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 gitu. Nah itu bisa digunakan dalam openingnya. Jadi nggak usah pakai Dear Mr. bla 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 atau enggak Dear Mrs. bla bla bla. Cukup tulisin aja langsung namanya. Dan berikutnya kalian juga bisa tambahin ini. Kayak misalkan How are you? Hi. Ini bisa kalian tambahin. Dan ini yang kayak gini tuh gak akan bisa kalian temuin di formal letter, karena ini sifatnya benar-benar informal, yaitu sifatnya santai gitu loh. Nah yang selanjutnya adalah body. Dan di sini jelaskan maksud tujuan surat kalian. Misalkan kalian tuh nulis surat karena kalian pengen ngajak ketemu, atau karena kalian itu pengen ada keperluan atau apa. Nah kalian bisa jelasin di sini di body ini. Di sini kalian jelasin tujuan kalian bikin surat dan apa sih yang mau kalian sampaikan di surat tersebut. Nah selanjutnya nah kalau konten dalam informal letter itu tuh lebih ke nggak strict banget gitu, jadi lebih ke komunikatif. Kalau misalkan kalian nulis informal letter, si bahasa yang kalian gunain itu usahain kayak kalian lagi ngobrol langsung aja gitu. Misalkan Hi, how are you? How was your holiday? I hope you are doing well, bla 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 bla. Nah, jangan sampai kayak strict banget gitu, kayak satu arah ngobrolnya itu. Harus dibikin kayak seolah-olah itu kalian lagi ngobrol gitu. Nah, itu yang bisa digunain di informal letter. Dan jangan juga pakai bahasa yang terlalu kaku, yang terlalu polite. Kalian bisa santai karena ini kan teman kalian gitu. Dan berikutnya itu ada closing. Nah, closingnya ini di sini bisa kalian gunain kata-kata kayak I can wait to see you soon, atau enggak I hope you are doing well, atau enggak see you soon, etc. Kalian bisa gunain kalimat-kalimat kayak gini sebagai closingnya. Nah, dan yang terakhir untuk signature-nya kalian bisa tulisin best, atau enggak kindly, best regards, best wishes, atau enggak warm hugs misalkan. Nah, itu adalah kata-kata atau signature yang gak bisa kalian jumpai di formal letter. Kalian itu lebih bebas aja gitu, kayak warm hugs itu tuh it's okay gitu untuk ngegunain signature kayak gitu, atau enggak best wishes, best regards, kindly, best, itu bisa digunain dan semuanya tuh applicable. Nah sekarang kita lihat coba contoh dari sebuah informal letter ini. Nah coba kita zoom. Nah di sini ini ditulisin kayak gini, Jalan Melati nomor 10, Jakarta 4858 Indonesia. Nah ini apa coba? Elemen yang pertama ini address. Nah berikutnya ini adalah date. Nah Bandung July 9, 2018. Nah di sini baru openingnya. Hi Lucy, how are you? I hope you're doing well. In this letter, I want to let you know that next month I will go to Surabaya for vacation. I will visit your house on 21st of August. See you soon, best, Sarah. Nah, ini adalah salah satu contoh dari informal letter. Jadi informal letter itu kurang lebih kayak gini. Gak perlu strict banget kayak I'm writing on behalf of bla bla bla. Cukup kayak bahasa sehari-hari aja. Ini kan bahasa yang mudah dipahami dan bahasa yang emang kalian gunain dalam konteks ke teman. Jadi gunain juga bahasa yang sama di surat. Kayak gitu. Nah, di sini signature-nya, ini adalah closing-nya, ini adalah kontennya, ini adalah opening-nya, ini date, ini address. Nah, jadi itu dia elemen dan beberapa contoh dari informal letter. Semoga kalian bisa paham dan semoga kalian bisa ngerti materinya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video-video yang ada di kurs ini.
Maafin kalau misalkan masih ada kesalahan atau kekurangan. Sampai jumpa di video lesson dan video-video kurs aku berikutnya. See you next time and goodbye.